warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari Paida Ekstensi semester 3 Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, mata kuliah Dosen Pembelajaran ingin menyampaikan RPP Quran Hadis kelas 8. Pertama, kompetensi dasar, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun di dalam Al-Quran dan surah pendek pilihan, dan menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun di dalam Al-Quran dan surah pendek pilihan. Kemudian indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lain, mad iwad, dan mad arid lisukun. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad. Yang ketiga, mendeskripsikan hukum bacaan mad. Yang keempat, mengidentifikasikan hukum bacaan mad. Yang kelima, menyampaikan cara membaca bacaan mad. Yang terakhir, dan mempraktekkan hukum bacaan mad. Tujuan, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad, mampu menunjukkan contoh hukum bacaan mad, dan mampu mendemonstrasikan bacaan lafal mad yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah materi. Materi ini ada 3. Yang pertama, materi pembelajaran reguler. Yang kedua, materi pembelajaran remedial. Yang ketiga, materi pembelajaran pengayaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat, sedangkan yang membaca Al-Quran dan ia dalam keadaan terbata-bata atau mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala." Dalam hadis ini sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran, sehingga yang bacaannya terbata-bata pun mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala. Dan bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, dia memiliki kedudukan bersama para malaikat. Agar bacaan kita lancar, baik dan benar, maka kita harus belajar. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Mad iwad, mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Mad iwad, bacaan yang dibaca panjang dari fathatain yang diikuti alif karena wakof, yaitu berhenti. Cara membacanya, dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Contohnya dalam surah Al-Adiyat 1-5, bacaan wal-adiyati dhabahan. Cara bacanya wal-adiyati dhabaha. Cara bacaannya lagi fal-mughirati subhan. Cara bacanya fal-mughirati subha. Dan salah satu yang termasuk bukan contoh dari mad iwad ialah wa naj'alahum a'immatan. Kemudian wa naj'alahumul warithin. Ini tidak termasuk daripada contoh mad iwad. Mad artinya panjang, sedangkan lain artinya lunak. Mad lain bacaan panjang yang dibaca lunak. Syaratnya, apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof, yaitu berhenti. Cara baca 1 atau 2 atau 3 alif atau 2 atau 4, 6 harokat. Contoh dalam surah Al-Quraisy 1-4, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kemudian mad arid lisukun. Mad artinya panjang, arid itu artinya baru atau tiba, sedangkan sukun artinya mati. Pengertiannya, bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, yaitu berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat, yaitu qasar pendek, atau 2 alif yaitu 4 harokat, yaitu tawassut, yaitu panjang, atau 3 alif atau 4 harokat, yaitu tul, sangat panjang. Contohnya, cara membaca Malikin Nas, hurufnya di situ alif.
kun fayakun, hurufnya di situ waw. Ar-Rahmanur Rahim, di situ hurufnya ada ya. Jadi alif, waw, dan ya. Saya mau bertanya nih, perhatikan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'an basira. Berikan hukum tajwid yang ada pada ayat yang saya baca. Apakah mat lain, apakah mat iwad, dan apakah mat arid lisukun?